Perkenalkan, nama saya Dasdo Idawati Purba, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Di video ini, saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah saya di SMP Negeri 2 Purba. Perkenalkan juga yang menjadi fasilitator saya yaitu Ibu Tri Kurnia Septiani dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Yanti Novita Sipayung. Adapun yang melatar belakangi untuk aksi nyata saya ini yaitu adalah pendidikan sangatlah perlu untuk setiap manusia, sehingga dibutuhkan pengajaran dan bimbingan dalam setiap fasenya. Namun pada saat proses pendidikan tersebut, banyak hal yang menjadi masalah maupun tantangan yang dapat mempengaruhi hasil dari pendidikan tersebut. Sama halnya dengan di sekolah saya, SMP Negeri 2 Purba, ada beberapa siswa sering terlambat ke sekolah, mengganggu teman pada saat belajar, dan masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi murid di sekolah saya. Berdasarkan latar belakang inilah, maka saya rasa perlu diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah, dimulai dari sesama rekan guru, dan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid dengan harapan dapat diterapkan dalam kesehariannya di sekolah, sehingga budaya positif dapat tercipta di lingkungan sekolah dan murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Tujuan yang pertama, dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas bersama murid. Ketiga, dapat menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh murid. Keempat, mendorong motivasi intrinsik. Kelima, memahami kebutuhan dasar manusia dan dapat menerapkan posisi kontrol sebagai guru. Yang selanjutnya adalah terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tolak ukurnya yaitu guru mampu memposisikan dirinya sebagai manajer pada posisi kontrol. Kedua, guru dapat menggunakan segitiga restitusi yang benar mengatasi masalah murid. Ketiga, munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid. Selanjutnya, terbentuknya keyakinan kelas dan membudayakan nilai-nilai kebajikan. Adapun tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, meminta izin dari kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi menyebarkan konsep budaya positif. Ketiga, memotivasi rekan guru lainnya untuk menggunakan segitiga restitusi. Keempat, membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Dan terakhir adalah melakukan refleksi kegiatan. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan kepala sekolah dan rekan guru agar kegiatan berjalan lancar, kemudian dukungan murid agar dapat membentuk keyakinan kelas, dan ruang kelas, alat dan bahan termasuk laptop, LCD, kuota internet, kamera, dan ponsel. Berikut adalah video pemaparan konsep budaya positif di sekolah saya bersama dengan kepala sekolah, PKS, dan rekan guru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan yaitu adalah sebagai aksi nyata budaya positif untuk sekolah kita di SMP Negeri 2 Purba. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini, kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, begitu juga dengan
Ada Bu? Ya. Bu Haryani, aktif memberikan pendapat Bu. Aktif memberikan pendapat. Oke, baik. Kita tambahi ya. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi ada kesepakatan kita untuk forum disseminasi ini. Yang pertama, menghargai pendapat peserta, hadir penuh, mengikuti dengan senang dan gembira, dan aktif memberikan pendapat. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, jadi sedikit kita akan membahas dulu bagaimana pergeseran paradigma belajar pada abad 21. Nah, jadi ketika abad 21 Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa informasi itu kita dapatkan dari tersedia di mana saja dan kapan saja. Ternyata dibuat menjadi model pembelajaran, yaitu pembelajaran itu diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Nah, jadi sumbernya itu dari mana saja dan kapan saja sudah ada. Yang kedua, pada abad 21 ini, yaitu adalah komputasi. Komputasi ini dengan menggunakan yaitu mesin. Nah, model pembelajarannya itu adalah pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, dan dalam artian bukan hanya untuk menjawab saja, tapi bisa merumuskan masalah juga. Yang ketiga adalah otomasi. Otomasi ini adalah mencakup segala pekerjaan rutin. Jadi modul pembelajaran ini diarahkan untuk melatih berpikir analitis dalam pengambilan keputusan, kemudian bukan berpikir mekanistis ataupun berpikir secara rutin, tetapi dia analitis. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi pada abad 21 ini dari mana saja dan untuk kemana saja. Nah, pembelajaran ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Oke, nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah bahwa budaya positif itu ada disiplin positif motivasi, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yang mana seorang guru harus mampu untuk menerapkan yang namanya budaya positif untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas, baik juga konsep-konsep ini bisa diterapkan juga di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu yang namanya disiplin positif. Nah, sebelum saya memaparkan apa itu disiplin positif, bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang ingin mengasih pendapat apa itu disiplin positif? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapatnya apa itu disiplin positif? Iya, jadi disiplin positif itu Bapak Ibu yaitu merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan bahwa anak itu bertanggung jawab untuk menimbulkan namanya kesadaran diri berdasarkan namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi disiplin positif ini adalah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, kemudian melakukan segala
ujian atau bukan juga karena dia hukuman, tapi adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi terkait dengan hal ini, disiplin positif ini kita berlandaskan namanya profil pelajar Pancasila, yang mana kurikulum yang diterapkan sekarang ini berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya apa itu profil pelajar Pancasila. Di sini saya
teman ini adalah dia berbuat, guru itu berbuat posisi teman, berarti menganggap siswa itu adalah temannya. Nah, kemudian adalah sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau adalah menghitung kesalahan siswa, kemudian mengingatkan siswa itu tentang peraturan dan sanksinya apa yang akan diberikan dan mengukur sanksinya. Nah, yang kelima adalah sebagai manajer.
memberi pertanyaan. Nah, keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, jadi kita berikan pertanyaan yang bermakna pada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lanjut. Nah, jadi apa yang kita tanyakan di sini yaitu adalah apa yang kita nilai, yang kita percaya di sekolah kita, kemudian apa nilai yang telah disepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu dan kamu menjadi orang yang seperti apa. Maka dengan kita menerapkan segitiga restitusi dengan positif thinking, ya, dengan berpikiran positif bahwa semua permasalahan yang dihadapi siswa kita akan diselesaikan dengan sendirinya. Maka seorang guru harus yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif ini dijalankan dengan konsep inti yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu adalah disiplin positif untuk memotivasi, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ibu, pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul ini yaitu adalah bahwa modul ini mengajarkan kepada kita sebagai guru bahwa murid itu selain mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan menggunakan fasilitas sekolah, mereka juga ingin memiliki hak agar suara mereka itu didengarkan. Mereka juga mendapatkan hak untuk menggunakan pilihan yang mereka dapatkan untuk mendorong kepemimpinan dalam diri mereka. Karena kontribusi mereka dalam program-program sekolah yang dibuat akan menjadi implementasi dari impian mereka sebagai murid yang bahagia dan merdeka. Jadi lewat kepemilikan mereka, program sekolah yang sudah dibentuk akan menjadi lebih bermakna bagi mereka. Jadi ini adalah merupakan refleksi dari budaya positif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah kita ini. Jadi mari Bapak Ibu kita membudayakan yaitu budaya positif dengan paradigma yang baru, sehingga tujuan pembelajaran yang kita sudah tersedia itu bisa menjadi kenyataan. Sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Baik, jika ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan terhadap pemaparan saya tadi, baik kritik maupun saran, saya persilahkan. Ya, silakan. Iya, duduk boleh Bu. Ya, terima kasih kami berikan kepada Ibu yang telah memberikan pemaparan tentang perubahan pembelajaran. Oke, maaf Bu, yang lebih saya silakan aja. Silakan aja di depan Ibu. Tapi ada di sini tanya bintangnya musik Pak. Excellent.
Setelah melihat video pemaparan konsep budaya positif di sekolah dengan bersama rekan guru, kepala sekolah, dan PKS, sekarang mari kita saksikan video pembuatan keyakinan kelas 8E SMP Negeri 2 Purba. Siang anak-anak ibu. Siang bu. Gimana kabarnya? Sehat, gembira, luar biasa. Yes, 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 good. Oke, berdiri dulu, bikin dulu tangannya. Tangannya dong. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat, gembira, luar biasa. Yes.
Contek juga. Apa gaya pindah kelas? Yang tadi kan ada yang bikin contohnya. Menurutmu apa lagi yang ingin diterapkan di kelas kita ini? Langsung ditempel boleh, udah cukup satu nak? Oh bisa satu lagi boleh. Mana lebihnya tadi Luigi? Ada satu ya Pak? Kalau kurang bisa tukar lagi sama ibu. Bisa? Ada lagi yang kurang? Kenapa Yowansa? Pulpennya mana? Ayo, ayo ditempel. Tempel. Ya. Masih banyak uang. Jangan ditempel-tempel. Terbalik lagi. Tambah lagi lah. Wow, banyak. Terbalik, jangan terbalik. Baiknya jangan di atas. Ayo, kalau yang sudah silakan duduk ya. Silakan ditempel. Sudah? Sudah? Kurang, oh kurang, boleh. Ayo diingat-ingat lagi. Ayo. Kalau yang dibaca di sini menjaga kenyamanan kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas, rasa menghargai, marilah menghias kelas, marilah itu mengajak ya. Ya. Nanti kita golongkan ya, kita golongkan nanti. Jadi
jawab, rasa menghargai, kemudian menghargai sesama, kemudian mandiri, dan percaya diri. Empat-empatnya ini harus diingat dan dipedomani. Apa dipedomani? Dikerjakan. Yakinnya kalian butuh percaya diri? Yakinnya kalian butuh tanggung jawab? Yakinnya kalian butuh dihargai dan saling menghargai? Nah, keyakinan inilah yang mendasari sikap dan perilaku kalian di kelas ini, kita di kelas ini, termasuk juga ibu di kelas ini, bukan kalian saja. Bisa? Bisa anak-anak ibu? Bisa. Oke, jadi karena sudah ada keyakinan kelas yang kita buat hari ini, maka mulai hari ini sampai selanjutnya mari kita terapkan bersama-sama. Oke? Iya. Ibu sebelum menutup pertemuan ini, ibu ngajak kalian dulu bermain game. Dan game seperti ini. Main gamenya yaitu adalah ketika temanmu mengatakan tepuk satu di tengah. Oke, tepuk dua, kiri kanan. Oke, tepuk tiga, 1, 2, 3. Oke, tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Oke, bisa? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Ya, posisinya perlu ya. Oke, konsentrasi.